Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sebuah ironi pelayanan untuk gereja masa kini. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah ada satu peristiwa yang terjadi dalam catatan Alkitab yang sangat luar biasa. Bukan konser rohani, bukan KKR dengan tata lampu yang kelap-kelip, tidak ada layar LED, tidak menghadirkan penyanyi terkenal, tidak ada juga media sosial, tidak ada live streaming, dan tidak ada seminar praacara. Hanya satu orang berdiri dan berkhotbah satu kali, dan hasilnya 3.000 orang bertobat, 3.000 orang diselamatkan, 3.000 orang dibaptis. Sekarang mari kita jujur di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Hari ini kita sudah berkhotbah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Khotbah kita makin berarti, teologi kita juga makin lengkap, bahkan metode yang kita gunakan makin modern dan gereja kita semakin nyaman. Tapi izinkan saya bertanya dengan nada yang mungkin tidak enak saudara dengar. Berapa banyak yang sungguh-sungguh telah bertobat? Berapa banyak yang benar-benar hidupnya diubahkan? Berapa banyak yang hidupnya tidak lagi sama? Ironis bukan? Dulu, satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Sekarang, 3.000 kali berkhotbah, belum tentu satu orang sungguh-sungguh diselamatkan. Lalu, apa yang salah? Apakah Injil telah kehilangan kuasanya? Apakah Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja? Atau jangan-jangan yang berubah adalah kita? Hari ini, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-47, bukan untuk menghakimi gereja, tetapi untuk bercermin. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kuasa bukan ada pada frekuensi, tetapi pada api. Ayat 41 bacaan tadi berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, perhatikan dengan baik. Ayat ini tidak mengatakan Petrus berkhotbah dengan sangat lama. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa Petrus berkhotbah dengan sangat canggih. Dan ayat ini juga tidak berkata bahwa Petrus berkhotbah dengan retorika khotbah yang luar biasa. Yang Alkitab tekankan saudara adalah respons pendengar, bukan teknik berkhotbah. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa satu khotbah bisa menghasilkan dampak sedemikian besar? Jawabannya, karena khotbah Petrus lahir dari api Roh Kudus, bukan dari rutinitas pelayanan. Hari ini, banyak khotbah benar secara teologi, rapi secara struktur, bahkan hari ini, banyak khotbah yang aman secara doktrin, tapi dingin secara roh. Kita mungkin berkhotbah karena ada jadwal. Kita mungkin melayani karena tanggung jawab.
Kita menyampaikan firman karena ada giliran. Saudara, Petrus berkhotbah karena hatinya terbakar oleh api Roh Kudus. Satu khotbah yang keluar dari hati yang menyala oleh Roh Kudus lebih berkuasa daripada 1000 khotbah yang keluar dari kewajiban. Yang kedua, Petrus tidak berkhotbah untuk terlihat hebat, tetapi untuk meninggikan Kristus. Isi khotbah Petrus itu, saudara, sangat jelas. Ia tidak mempromosikan dirinya. Ia tidak membela reputasinya. Ia tidak membangun merek pelayanan. Petrus berkata dengan terus terang, Yesus yang kamu salibkan itu telah Allah bangkitkan. Saudara, khotbah itu menusuk hati, bukan menggelitik telinga. Hari ini kita hidup di zaman khotbah yang aman, khotbah yang tidak menyinggung, khotbah yang membuat jemaat nyaman. Padahal Injil tidak pernah dimaksudkan untuk membuat orang nyaman. Injil dimaksudkan untuk membangunkan orang dari dosa. Ketika khotbah lebih fokus pada supaya jemaat senang, supaya jemaat tidak pergi, supaya gereja penuh, maka Injil perlahan kehilangan ketajamannya. Petrus tidak takut kehilangan 3.000 orang, saudara. Ia justru menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyelamatkan 3.000 orang. Yang ketiga, dosa disebutkan, pertobatan dituntut melalui pembacaan ini. Reaksi pendengar saat itu bukan khotbah yang memberkati, saudara. Bukan Petrus keren sekali. Tetapi Alkitab berkata, ketika mereka mendengar hal itu, terharulah hati mereka. Saudara, kata terharu di sini berarti tertikam, terluka, tersadar. Hari ini banyak orang tersentuh, tetapi sedikit yang bertobat. Karena kita berbicara tentang berkat, tetapi jarang bicara tentang dosa. Kita bicara tentang kasih, tapi menghindari salib. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan, saudara. Tidak ada pertobatan tanpa kesadaran akan dosa. Petrus tidak menawar dosa. Ia tidak menghaluskannya. Ia tidak menyebut dosa sebagai kelemahan manusia. Ia bahkan menyebutnya dosa dan menunjuk pada salib Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yang keempat, Roh Kudus bekerja pada gereja yang hidup dalam ketaatan. Saudara, jangan sampai lupa konteksnya ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ini terjadi setelah murid-murid berdoa dengan tekun. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka hidup dalam kesatuan. Roh Kudus turun bukan pada gereja yang sibuk, saudara, tetapi pada gereja yang taat dan lapar akan Tuhan. Ironinya hari ini adalah gereja sibuk program, sibuk acara, sibuk strategi, tetapi lupa berlutut. Kita ingin hasil Kisah Para Rasul 2, tetapi mau hidup seperti Kisah Para Rasul 1. Apa itu? Tanpa doa yang sungguh, tanpa pertobatan pelayanan, dan tanpa kehidupan yang kudus. Yang kelima, mungkin yang perlu diselamatkan pertama kali adalah gereja. Ini bagian yang paling sulit untuk diterima, saudara. Mungkin masalahnya bukan jemaat terlalu keras, bukan dunia terlalu jahat,
Tetapi mungkin masalahnya kita sudah terbiasa dengan Injil tapi kehilangan rasa gentarnya. Kita tahu ayat, kita tahu doktrin, kita tahu liturgi, tetapi kita tidak lagi menangis di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi gemetar akan kekudusannya. Saudara, jika gereja kembali merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan, maka satu khotbah biasa pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara luar biasa. Karena itu, izinkan saya menutup khotbah ini dengan pernyataan bahwa Tuhan masih mencari Petrus-Petrus yang mau dibakar oleh api Roh Kudus. Saudara-saudara, camkan ini. Tuhan tidak mencari pengkhotbah yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dipakai, hati yang hancur, hati yang taat, hati yang terbakar oleh api Roh Kudus. Pertanyaannya hari ini bukan mengapa orang tidak bertobat, tetapi apakah kita masih memberitakan Injil dengan api yang sama? Kiranya Tuhan mengembalikan gerejanya bukan kepada popularitas, bukan kepada rutinitas, tetapi kepada kuasa Injil yang sejati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.